Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Tommy Andrian. Pada kali ini, saya akan membahas terkait materi spoilage, rework, and scrap. Di mana referensi buku yang saya gunakan itu berasal dari Hongren's Cost Accounting. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan lebih memahami apa itu spoilage, rework, dan juga scrap, dan juga mengerti bagaimana perhitungan spoilage dalam proses costing dengan menggunakan weighted average method. Nah, jadi yang pertama kita harus mengenal apa tuh definisi dari spoilage. Nah, spoilage itu sendiri artinya unit produksi baik yang telah selesai atau sebagian yang tidak memenuhi spesifikasi dari permintaan customer, di mana unitnya itu nanti kemungkinan akan dibuang atau kalaupun akan dijual itu dengan harga yang lebih murah. Nah, itu adalah spoilage. Sedangkan kalau rework itu artinya apa? Ini adalah unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi permintaan dari customer, tetapi diperbaiki kembali kemudian dijual sebagai barang jadi. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk scrap ini merupakan sisa dari sisa material dari proses produksi gitu ya. Dimana kalau scrap pun kalau sampai dijual dia memiliki harga yang cukup rendah. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita simak bagaimana perhitungan proses costing spoilage dengan menggunakan weighted average method ya. Nah, di sini stepnya juga sama, terdiri dari 5 step. Yang pertama, kita tetap memperhitungkan untuk physical units-nya terlebih dahulu. Yang pertama, dikasih tahu di soal untuk work in process beginning sebesar 1.500 units. Nah, started during current period-nya juga dikasih tahu di soal sebesar 8.500 units. Sehingga kalau kita jumlahkan akan menghasilkan to account for sebesar 10.000 units. Nah, di sini diinformasikan yang ada pada soal untuk goods units completed and transfer out current period dari 10.000 itu hanya 7.000 saja. Nah, lalu disinilah agak membedakan ya kalau untuk spoilage. Di sini muncul istilah normal spoilage, di mana normal spoilage ini didapat dari 10% dari goods unit gitu ya, yaitu 10% dari 7.000 sehingga normal spoilage-nya didapat sebesar 700. Nah, untuk yang abnormal spoilage itu didapat dari total spoilage dikurangin sama normal spoilage-nya, di mana total spoilage-nya itu sebesar 1.000 dikurangin sama 700 dari nilai normal spoilage sehingga didapatkan abnormal spoilage-nya sebesar 300. Nah, untuk work in process ending itu dikasih tahu di soal sebesar 2.000. Sehingga kalau kita totalkan mulai dari goods units, normal spoilage, abnormal spoilage, work in process ending itu akan menghasilkan accounted for sebesar 10.000. Nah, jadi jumlah accounted for dan to account for itu haruslah sama, yaitu sama-sama sebesar 10.000. Nah, demikian untuk step 1 selesai, maka sekarang kita bisa pindah untuk perhitungan step kedua untuk memperhitungkan equivalent units. Nah, diasumsikan di sini departemen pertama itu hanya terdiri dari direct materials dan juga conversion cost. Nah, untuk goods units completed and transfer out, untuk direct materials and conversion, ini sudah pasti 100% ya, jadi langsung kita transfer 100% sebesar 7.000 gitu ya. Untuk direct materials dan juga conversion cost. Nah, untuk normal spoilage, ini dikasih tahu di soal bahwa untuk direct materials dan juga conversion cost itu masing-masing persentasenya adalah 100%, sehingga 700 dikalikan 100% untuk keduanya maka sama-sama menghasilkan masing-masing 700 untuk direct materials, 700 untuk conversion cost. Nah, untuk abnormal spoilage juga sama, dia memiliki persentage sebesar 100% baik untuk direct materials dan juga conversion cost, sehingga perhitungannya 300 dikalikan 100% untuk direct materials dan 300 dikalikan 100% untuk conversion cost, sehingga sama-sama memiliki nilai 300 untuk abnormal spoilage. Nah, untuk yang work in process ending, dikasih tahu degree completion dari work in process ending untuk direct materials sebesar 100%, sedangkan kalau untuk conversion cost 50%, sehingga perhitungannya 2.000 dikalikan 100% untuk direct materials sebesar 2.000. Nah, untuk conversion cost-nya 2.000 dikalikan 50%, sehingga jumlahnya adalah 1.000 units. Sehingga kalau kita total,
untuk direct materials secara keseluruhan akan menghasilkan equivalent units of work done to date sebesar 10.000 dan conversion cost-nya sebesar 9.000 units. Nah, sekarang step 2 sudah selesai, mari kita pindah ke step ketiga. Di mana kalau step ketiga kita akan memperhitungkan total cost to account for, di mana di sini dikasih tahu di soal untuk work in process beginning dengan total production cost-nya itu sebesar 21.000, kemudian direct materials-nya 12.000, conversion cost-nya 9.000 dolar. Nah, untuk cost edit in current period dengan total 165.600, pembagiannya direct materials 76.500, conversion cost-nya 89.100, sehingga kalau kita jumlahkan maka akan menghasilkan total cost to account for sebesar 186.600, di mana di sini direct materials totalnya 88.500 dan conversion cost-nya 98.100. Kemudian jika sudah, sekarang kita pindah ke step keempat untuk memperhitungkan cost per equivalent units. Nah, karena di sini kita ingin memperhitungkan dengan weighted average, sehingga untuk cost incurred to date-nya kita menggunakan dari step ketiga, yaitu dari total cost to account for, yaitu kita pindahkan saja direct materials-nya 88.500, conversion cost-nya 98.100 dolar. Nah, kemudian kita bagi dengan equivalent unit of work done to date yang kita sudah hitung pada step kedua tadi, yaitu untuk direct material sebesar 10.000 units dan conversion cost-nya 9.000 unit, sehingga akan didapat cost per equivalent unit untuk direct material sebesar 8,85 dolar dan untuk conversion cost-nya sebesar 10,90 dolar. Ya, sekarang kita masuk ke step kelima untuk memperhitungkan assignment of cost-nya. Di mana di sini goods units completed and transfer out sebesar 7.000 units ya. Nah, di sini kita harus hitung berarti melihat dari step kedua ya, teman-teman semua, di mana di sini ada cost before adding normal spoilage, didapat tadi yang di step 2 7.000 ya. Kita tinggal kalikan saja dengan cost per equivalent units-nya. Kalau untuk direct materials berarti 7.000 dikalikan 8,85 dolar, dan untuk conversion cost-nya kita jangan lupa 7.000 kita kalikan tapi dengan yang cost per equivalent unit untuk conversion cost-nya. Nah, itu sebesar 10,90. Nah, normal spoilage-nya juga sama, 700 dikalikan 8,85, untuk conversion-nya 700 dikalikan 10,90. Sehingga kalau kita jumlahkan cost before adding normal spoilage dengan normal spoilage, itu akan didapatkan total cost of goods units completed and transfer out sebesar 152.075. Nah, kemudian kita memperhitungkan abnormal spoilage yang besar 300 unit tadi ya, yang ada pada step 2. Ya udah, 300 dikalikan 8,85 untuk direct materials, 300 dikalikan 10,90 untuk conversion cost. Sedangkan kalau untuk work in process ending, tadi kan jumlahnya 2.000 units ya, yang ada pada step 2 juga. Ya udah, kita tinggal kalikan saja 2.000 dikalikan 8,85 untuk direct materials dan 1.000 dikalikan 10,90 dolar untuk conversion cost. Sehingga kalau kita jumlahkan antara total cost of goods units completed and transfer out, abnormal spoilage, work in process ending, sehingga akan menghasilkan total cost account for sebesar 186.600. Nah, jumlah ini haruslah sama dengan total cost to account for yang ada pada step ketiga. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.